Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempersembahkan video yang berjudul Tumbuh Kembang Anak pada Anemia. Kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Fadia Adriah, Putri Nur Cahyani, Salsabila Mega Kencono Ganggi, kemudian ada Deandra Aurelia Safira, Amanda Kalila, Ayesha Sabrina Rahmi, dan Andrian Dwi Putranto. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Terdapat 3 definisi mengenai anak, yaitu secara umum, secara hukum, dan secara medis. Anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Sekalipun dari hubungan yang tidak sah, dalam kacamata hukum, ia tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi ini tidak dibatasi dengan usia. Sedangkan dalam pengertian hukum perkawinan di Indonesia, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan, anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut WHO, anak merupakan seseorang dengan batasan usia antara 0 hingga 19 tahun. Selanjutnya adalah pengertian mengenai anemia defisiensi besi. Defisiensi besi merupakan masalah kekurangan gizi yang diderita lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia. Anemia defisiensi besi sangat lazim terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga masih menjadi masalah di negara maju. Kekurangan zat besi bukanlah satu-satunya penyebab anemia, tetapi kekurangan zat besi merupakan penyebab yang paling utama. WHO mengklasifikasikan anemia menjadi 3 macam berdasarkan penyebabnya, yaitu iron defisiensi anemia, dan anemia. Iron defisiensi adalah anemia yang disebabkan oleh defisiensi zat besi yang terjadi karena rendahnya cadangan zat besi dalam tubuh akibat dari kurangnya asupan zat besi dari makanan. Sedangkan iron defisiensi anemia adalah anemia yang disebabkan oleh kurangnya zat besi dan zat gizi lainnya seperti protein, vitamin, dan mineral yang berperan dalam pembentukan hemoglobin. Sementara anemia saja disebabkan oleh kekurangan zat gizi selain zat besi, sehingga pemeriksaan hemoglobin saja belum menggambarkan apakah seseorang mengalami defisiensi zat besi. Tujuan dibuatnya buklet ini adalah untuk memberikan edukasi kepada pembaca, khususnya orang tua, mengenai anemia pada anak secara umum dan secara khusus berupa definisi anemia, prevalensi anak terkena anemia, faktor resiko, gejala-gejala, mitos dan fakta, cara pencegahan, cara penanganan, serta anjuran menu anemia pada anak. Dengan memahami secara umum maupun rinci, diharapkan dapat diimplementasikan oleh orang tua kepada anak, sehingga secara perlahan dapat menurunkan prevalensi anemia pada anak, khususnya di Indonesia. Selanjutnya yaitu prevalensi anemia pada anak. Defisiensi besi merupakan masalah yang umum di negara berkembang. Permasalahan gizi di Indonesia salah satunya adalah anemia. Prevalensi anemia pada usia prasekolah atau sekitar 0-5 tahun di seluruh dunia telah mencapai 47,7% atau sekitar 300 juta anak menderita anemia. Bila prevalensi ini didasarkan pada wilayah, maka separuhnya dari 47,7% atau sekitar 170 juta dari anak-anak yang anemia ini berada di wilayah Asia, sehingga Asia merupakan wilayah dengan peringkat tertinggi. Prevalensi tertinggi terletak di Asia Tenggara sebesar 65,5% dan di Indonesia sudah mencapai 44,5%. Angka kejadian anemia defisiensi besi pada bayi yang diberi air susu ibu atau ASI sebesar 18,9%. Bayi usia 4-6 bulan sebesar 6% dan usia 9-12 bulan sebesar 65%. Anemia dominan pada bayi laki-laki, sedangkan puncak defisiensi besi pada bayi yaitu berada pada umur 9-12 bulan. Apabila anemia terjadi pada orang dewasa, akan mudah diketahui. Namun, apabila anemia terjadi pada bayi atau balita, hal ini sangat tidak cepat terdeteksi, karena bayi atau balita belum bisa mengungkapkan apabila mengalami tanda-tanda anemia. Kemudian, ada faktor risiko anemia pada anak.
Bayi yang lahir prematur atau berat badan lahir rendah atau BBLR. Selama kehamilan, ibu mengalami perubahan fisiologis yang menyebabkan ketidakseimbangan jumlah plasma darah dan sel darah merah yang dapat dilihat dalam bentuk penurunan kadar hemoglobin. Hal ini akan mempengaruhi asupan oksigen ke dalam rahim dan mengganggu kondisi intranutrien, khususnya pada pertumbuhan janin, sehingga berdampak pada janin lahir dengan BBLR dan beresiko mengalami anemia semasa pertumbuhan. Selanjutnya, konsumsi susu sapi di usia terlalu muda. Pemberian susu sapi pada bayi dan balita sangat terkait dengan status gizi besi yang berkurang dan peningkatan resiko defisiensi zat besi. Efek negatif susu sapi pada status gizi zat besi disebabkan oleh rendahnya kandungan zat besinya dan mengandung penghambat kuat penyerapan zat besi dari makanan. Penyerapan zat besi dalam susu sapi jauh lebih rendah dibandingkan dengan ASI. Terdapat kasein fosfopeptida dalam susu sapi yang dapat mengganggu penyerapan zat besi. Lalu ada kurangnya asupan zat besi dan mikronutrien lainnya. Makanan padat yang diberikan setelah bayi berusia 6 bulan harus kaya zat besi, seng, fosfor, magnesium, kalsium, dan vitamin B6, di mana 98% kebutuhan zat besi disarankan sudah dipenuhi oleh asupan makanan padat. Kurangnya asupan tersebut dapat menghabiskan simpanan zat besi dalam tubuh dan menyebabkan defisiensi zat besi. Simpanan zat besi tubuh yang berkurang dapat berkembang menjadi anemia dan didefinisikan sebagai IDA atau Iron Deficiency Anemia. Kemudian ada kehilangan darah sebagai faktor risiko. Penyakit infeksi, terutama penyakit parasit, juga menyebabkan hilangnya zat besi ekstrakorporeal dan anemia peradangan yang menurunkan bioavailabilitas zat besi dalam tubuh. Penyakit infeksi yang dapat menyebabkan anemia yaitu infeksi cacing tambang, schistosomiasis, HIV, trikuris, disentri, dan malaria. Anemia defisiensi besi juga diamati pada 2% remaja putri dan sebagian besar terkait dengan percepatan pertumbuhan dan kehilangan darah menstruasi. Lalu ada faktor resiko penyakit kronis. Kondisi kronis yang dapat menyebabkan anemia yaitu diabetes, kanker, infeksi, penyakit autoimun, dan penyakit ginjal. Kekurangan zat besi dengan diabetes tipe 1 dikaitkan dengan penyakit berkepanjangan dan kerusakan ginjal. Di antara pasien diabetes tipe 1 dengan kadar glukosa yang sama, anemia dapat disebabkan oleh kekurangan zat besi dan dikaitkan dengan peningkatan kadar HbA1c atau jumlah gula darah yang melekat pada hemoglobin. Lalu, anak-anak yang mengidap kanker seperti leukemia dan limfoma yang menjalani perawatan seperti kemoterapi dan radiasi mungkin mengalami kerusakan sumsum tulang sehingga terjadi penurunan sel darah merah yang dapat menyebabkan anemia. Lalu, jika asupan memadai atau ada respon yang tidak memadai terhadap pengobatan zat besi oral, maka kehilangan darah dapat dijadikan penyebab utama anemia. Anemia defisiensi besi kronis yang berkembang dengan pendarahan tersembunyi diamati pada anak-anak dan dapat terjadi akibat masalah gastrointestinal termasuk tukak lambung, diverticulomegal, polip, hemangioma, atau penyakit radang usus. Gejala anemia pada anak. Seperti yang kita ketahui bahwa anemia merupakan defisiensi zat besi di mana kadar hemoglobin atau sel darah merah di dalam tubuh itu rendah. Nah, rendahnya sel darah merah ini akan menimbulkan gejala-gejala pada penderitanya. Gejala-gejala anemia yang umum terjadi pada penderita anemia seperti lemah, kemudian letih, lesu, kemudian mudah lelah, pusing, matanya berkunang-kunang, wajahnya tampak pucat, dan menurunnya kondisi fisik yang dapat menghambat aktivitas sehingga dapat menurunkan aktivitas kerja dari seseorang yang menderita anemia. Nah, seseorang yang tidak mengalami anemia akan memiliki produktivitas yang tinggi dibandingkan dengan orang yang menderita anemia. Dengan demikian kita harus memberantas anemia ini, karena kalau misalnya anemia terus
berkembang atau banyak orang yang terkena anemia, maka semakin banyak pula produktivitas dari masyarakat yang menurun. Nah, dengan menurunnya angka penderita dari anemia ini, maka insya Allah akan tercapai sumber daya manusia yang berkualitas, baik pada usia produktif maupun generasi-generasi berikutnya. Mitos dan fakta seputar isu anemia pada anak. Terdapat mitos bahwa tidak ada salahnya kalau misalnya kita mengkonsumsi teh atau kopi ataupun keduanya dalam satu hari sekali atau tiap hari sekali, itu tidak ada masalah. Faktanya adalah sebenarnya teh atau kopi ini dapat menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan anemia. Terlebih kita harus memperhatikan kapan waktu yang tepat untuk minum teh atau kopi, karena sebaiknya teh dan kopi ini tidak dikonsumsi setelah atau bersamaan saat kita makan, karena hal tersebut akan menghambat penyerapan zat besi di dalam makanan tersebut. Ada yang berkata atau mitos berkata bahwa minuman manis seperti es jeruk itu tidak boleh dikonsumsi setelah makan karena dapat menghambat penyerapan zat besi, seperti halnya es teh karena sama-sama manis. Faktanya adalah berbeda dengan teh yang dapat menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh. Es jeruk ini justru merupakan buah yang kaya akan vitamin C ya, sehingga malah dapat membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh, sehingga kalau misalnya ada yang ingin makan sambil mengkonsumsi es jeruk itu sebenarnya baik-baik saja, karena es jeruk sendiri dapat membantu penyerapan zat besi. Selanjutnya, karena banyaknya wanita yang mengalami atau menderita anemia, sehingga tidak sedikit orang berspekulasi bahwa anemia ini hanya terjadi pada perempuan. Padahal anemia ini faktanya dapat terjadi pada siapa saja, dapat menyerang semua jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki, dan dapat menyerang semua umur. Jadi anemia dapat menyerang perempuan saja itu hanya mitos. Mitos selanjutnya adalah bahwa anemia ini tidak bisa diobati. Mungkin karena orang-orang berpikir ada orang yang terkena anemia kemudian sembuh kemudian kena lagi gitu, sehingga orang berpikir anemia ini kayaknya nggak bisa deh untuk diobati. Padahal faktanya adalah anemia ini dapat diobati. Nah, pengobatan anemia ini tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan anemia yang dialami. Jadi jangan khawatir apabila teman-teman atau ada yang terkena anemia, hal tersebut masih bisa diobati. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah itu gencar sekali untuk memberikan TTD atau tablet tambah darah kepada masyarakat untuk menurunkan angka penderita anemia di Indonesia. Nah, tetapi banyak orang yang berpikiran bahwa tablet tambah darah ini dapat diminum atau dikonsumsi kapan saja, terserah mereka mau konsumsi, yang penting sudah mengkonsumsi tablet tambah darah. Faktanya anjuran untuk meminum TTD atau tablet tambah darah ini adalah setelah makan di pagi hari dan disesuaikan dengan dosis yang ditentukan. Pencegahan dan penanganan anemia pada anak. Vitamin C merupakan salah satu mikronutrien yang penting dalam pertumbuhan maupun perkembangan anak. Vitamin C sendiri dikenal sebagai enhancer dalam mencegah pengendapan zat besi dalam usus. Zat besi dalam bahan pangan sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu besi hem dalam bentuk senyawa ferro yang terdapat banyak pada sumber makanan hewani, dan besi non-hem atau dalam bentuk senyawa feri yang banyak dalam pangan nabati. Nah, zat besi hem sendiri merupakan senyawa besi yang tidak bisa langsung diserap oleh usus. Oleh karena itu, dalam upaya mempercepat absorpsi zat besi dalam usus, diperlukan enhancer yang salah satunya adalah vitamin C.
Pencegahan selanjutnya yaitu mengonsumsi makanan tinggi besi. Zat besi sendiri merupakan salah satu mikronutrien penting dalam proses perkembangan anak. Zat besi sendiri merupakan salah satu sumber utama penyebab terjadinya anemia, yaitu anemia defisiensi besi yang terjadi ketika kadar besi dalam tubuh itu sedikit. Oleh karena itu, meningkatkan asupan makanan sumber zat besi merupakan hal yang perlu dilakukan dalam mencegah dan juga menangani kejadian anemia pada anak. Asupan zat besi sendiri dapat diperoleh dari berbagai macam bahan pangan, seperti kacang-kacangan, sayuran hijau, daging, kuning telur, serta hati. Kemudian, cara pencegahan berikutnya adalah memberikan ASI eksklusif pada bayi. ASI eksklusif sendiri merupakan praktik pemberian makan pada bayi, di mana bayi hanya diberikan ASI tanpa makanan tambahan lain dan dilakukan hingga bayi berusia 6 bulan. ASI sendiri dikenal sebagai makanan terbaik bagi bayi berusia 0-6 bulan. Hal ini berkaitan dengan kandungan zat gizi yang terdapat pada ASI, yaitu cukup beragam dan juga lengkap, serta dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi berusia 0-6 bulan. Oleh karena itu, praktik pemberian ASI eksklusif penting untuk dilakukan pada bayi demi memenuhi kebutuhan gizi secara optimal. Pencegahan dan penanganan anemia pada anak selanjutnya adalah pemberian suplementasi dan fortifikasi makanan yang mengandung zat besi, asam folat, serta vitamin C. Cara ini dianggap paling efektif untuk mencegah dan menangani anemia, karena di dalam suplementasi zat besi, selain terkandung zat besi, juga terdapat asam folat yang baik untuk mencegah anemia. Harga dari suplementasi ini pun juga murah atau relatif terjangkau. Selain itu, pemberian vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi di dalam tubuh hingga 4 kali lipat. Nah, di sini kita dapat menghindari atau mengurangi makanan atau mengasup makanan yang menghambat penyerapan zat besi seperti teh, karena di dalam teh itu terkandung tanin. Senyawa tanin ini dapat mengikat beberapa senyawa logam seperti kalsium, aluminium, serta zat besi yang nantinya akan membentuk ikatan kompleks yang akan menghambat penyerapan zat besi. Lalu, kita dapat memberikan antibiotik atau obat cacing pada anak yang menderita cacingan atau mengalami infeksi apabila diperlukan. Dan yang terakhir adalah transfusi darah. Cara ini sebenarnya jarang digunakan karena pada transfusi darah dapat menyebabkan hipervolemia dan dilatasi jantung yang sangat membahayakan pada kesehatan anak. Pada umumnya, pemberian transfusi darah dilakukan apabila anak mengalami anemia dengan keadaan yang sangat berat atau infeksi yang dapat mempengaruhi responsi terapi. Kebutuhan gizi dan rekomendasi menu pada anak dengan anemia. Ya, berikut adalah kebutuhan gizi anak berdasarkan angka kecukupan gizi 2019. Nah, di sini ada kebutuhan gizi dari anak 1-3 tahun, 4-6 tahun, dan 7-9 tahun. Pada anak penderita anemia, zat gizi yang lebih diperhatikan yaitu protein, vitamin B12, asam folat, dan zat besi. Kemudian ada rekomendasi menu. Berikut adalah tabel rekomendasi menu yang telah kami buat untuk anak penderita anemia. Dengan total energi 1471 kilokalori, protein 51,9 gram, lemak 53,8 gram, karbohidrat 199,8 gram, serat 11,8 gram, zat besi 9,2 mg, dan asam folat 245 mikrogram. Karena menu ini kami buat untuk anak penderita anemia, maka kami sangat memperhatikan kecukupan gizi dari protein, zat besi, asam folat, maupun vitamin B12 dengan memperhatikan asupan seperti daging merah, sayuran hijau, kacang-kacangan, susu, dan sebagainya. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video yang kami sajikan. Semoga dapat memberi manfaat bagi teman-teman yang menonton video kami. Sekali lagi, kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.